Baik, selamat sahabat semua. Selamat ketemu lagi di Hari Sabat yang Kudus untuk acara PGSSI pada malam hari ini. Dan narasumber kita seperti biasa Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Sebentar yang akan doa buka Bapak Vini Langitan. Kemudian yang akan baca ayat itu Cynthia Nadeak bersama dengan Devi Lumantau. Ya, jadi Pendeta sempat tahu bahwa Cynthia dan Devi ya. Baik, sekali lagi selamat sahabat buat semua. Selama acara berlangsung, mohon untuk mikrofonnya posisinya di mute supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu. Dan pada saat nanti tanya jawab, tolong tuliskan pertanyaannya di chat room atau yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand ya. Nanti saya akan panggilkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai acara ini dengan doa buka. Saya undang kesediaan dari Bapak Vini Langitan. Baiklah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Pada saat ini kami umat-umatmu boleh berkumpul dalam satu kumpulan melalui Zoom untuk mempelajari firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama. Bapa di surga, walaupun kami saling terpisah satu sama yang lain, kami berada di tempat-tempat yang jauh, namun kami pada saat ini Engkau sudah menyatukan hati kami untuk datang mempelajari firman-Mu yang begitu indah pada saat ini. Bapa di surga, kami mau berdoa khususnya untuk Pendeta Kuntaraf yang akan menyampaikan, akan membahas firman pada saat ini. Tuhan berikan dia roh suci dari surga, agar apa yang dia sampaikan itu benar-benar berasal daripada-Mu. Dan kami yang mendengarkan, mendapatkan berkat dari dalamnya, kami mengerti akan firman Tuhan ini. Kami boleh bagikan kepada saudara-saudara kami yang lain. Kami mau berdoa juga untuk semua kami yang sudah bersama-sama di dalam Zoom meeting ini. Tuhan memberkati kami, berkati keluarga kami masing-masing. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, khususnya wabah corona ini. Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami. Kami mau berdoa khusus untuk Oral Channel yang dengan setia melakukan hal seperti ini. Merupakan satu hal yang tidak bisa. Amin. Maafkan tadi sempat di akhir-akhir sempat di termute ya, Pak Vini Langitan. Oke, baik. Terima kasih doa yang sudah dilayangkan. Dan sekarang kita akan konsentrasi mendengarkan paparan pelajaran sekolah sahabat kita yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Ya. Sekali Baik, lagi, selamat sahabat-sahabat sekalian. selamat sahabat pendeta. Sekali lagi sebelum pendeta melanjutkan, mohon untuk mikrofonnya dalam posisi di mute. Ya. Oke. Silakan pendeta. Ini satu pelajaran yang sangat penting, ya, menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Kenapa? Kita dapatkan rumah tangga daripada Yakub adalah suatu rumah tangga yang kita sebutkan di dalam bahasa Inggris dysfunctional family. Ya. Jadi kita biasa mulai dengan CIA method, kita connect ya melalui pendahuluan, kemudian kita gunakan beberapa ayat interpretation question supaya kita lihat apa artinya pelajaran itu, dan application question. Nah sekarang connect ya, ada dua pelajaran Yusuf atau dari hidup Yusuf ya. Mengapa pelajaran ini penting? Kenapa? Yang pertama yang sangat penting kita coba lihat ya, pelajaran ini ialah kita dapat menghadapi kesukaran, pencobaan, dan berbagai tantangan hidup, namun ini tidak berarti Tuhan sudah meninggalkan kita atau kurang mengasihi kita. Kasih Allah tetap menjangkau kita, tidak peduli kita telah dibawa kepada berbagai situasi.
Jadi banyak sekali kalau kita mengalami tantangan hidup, kemudian kata, wah Tuhan sudah lupa sama saya. Kalau kita sakit atau kita kedukaan, waduh Tuhan tidak mencintai lagi saya. Lupa bahwa Tuhan itu beserta dengan kita di mana saja kita berada. Dan yang berikut, tantangan yang kita hadapi sering menyediakan kita untuk hal yang lebih besar dari apa yang dapat kita bayangkan. Ya, kita tidak pernah menduga segala macam tantangan itu adalah bermanfaat untuk kita masing-masing. Baik, mengapa pelajaran ini penting? Kita belajar bagaimana penyelewengan fungsi ya dalam keluarga, namun tetap menghasilkan seorang yang baik. Ya. Kita dapat belajar perkara yang buruk bisa terjadi kepada orang baik. Ya, banyak sering katakan, waduh, ya kita baik-baik kok kenapa mengalami musibah dan sebagainya. Banyak keluarga yang bermasalah, namun kita punya pilihan. Kita belajar dari pengalaman Yusuf yang bisa terjadi kepada siapa saja di zaman now ini. Baik, saudara-saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari ayat hafalan 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18? Cynthia? Oke. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Nah, kita lihat di sini apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Ya, sebutkan beberapa hal di sini. Perlunya waspada agar jangan jatuh dalam pencobaan. Jangan kehilangan pegangan yang teguh. Perlunya bertumbuh dalam kasih karunia. Perlunya bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Ya, kesetiaan dan pertumbuhan kita memberikan kemuliaan bagi nama Allah. Ya. Jadi hanya dari ayat itu kita bisa mengambil suatu khotbah sebetulnya. Ya. Ini boleh menjadi satu dasar khotbah dengan outline-nya 5 pelajaran penting di sini. Ya. Waspada, jangan kehilangan pegangan teguh, kemudian perlu bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan Yesus, dan juga ini semua haruslah memberikan kemuliaan bagi nama Allah. Baik. Kemudian kita coba bagi ya yang pelajaran 1 minggu ini dalam 3 bagian penting. Pertama adalah penyelewengan fungsi di rumah. Ya, ini saya tidak tahu kalau ini terjemahan yang tepat ya. Ini dysfunctional family, dysfunction ya, penyelewengan fungsi ya. Oke. Kemudian keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Kemudian harapan untuk masa depan. Oke. Jadi ini 3 perkara yang boleh menjadi inti daripada pelajaran kita ya, artinya outline-nya. Oke, yang pertama, penyelewengan fungsi di rumah. Gambarkan beberapa penyelewengan fungsi dari keluarga pada keluarga besar Yusuf, anak Yakub. Kemudian diberikan kejadian kalau kita pelajari pelajaran 16 bagaimana keramahan 26 ya. Maka untuk 20 pasal ini kita bisa lihat apa yang terjadi dengan keluarga Yusuf. Ini adalah sebetulnya garis orang kudus ya. Nah, terjadi paling sedikit ada yang saya tuliskan di sini. Abraham beristrikan Sarah, mempunyai gundik Hagar, dan ada penyelewengan fungsi di rumah tangga. Kita tahu apa yang telah terjadi ya. Lot, keponakan Abraham, setelah ditinggalkan Sodom, terjadi hubungan tidak wajar dengan anaknya sendiri. Ya, Anda mengetahui apa yang menyebabkan adanya orang Moab dan orang Amon. Masalah Ishak dan Rebeka yang punya favoritnya, anak favorit. Kenapa? Ya, Ishak mencintai Esau, sedangkan Ribka mencintai akan Yakub. Ya, jadi terjadi permasalahan kalau sudah ada pilih kasih dalam rumah tangga. Ya, kemudian masalah Esau dan Yakub sendiri, apa yang terjadi? Ya, terjadi pertengkaran. Ya, oleh sebab perbedaan personality dan sebagainya, dan Yakub coba juga mengambil keuntungan daripada hubungannya dengan Esau dan sebagainya, dan akhirnya membohongi orang tua sendiri ya,
kemudian dia terpaksa harus berangkat menuju ke Haran, kemudian masalah Ribkah dengan menantunya, ya, istri Esau. Ya. Sebab Esau telah memilih anak-anak dari keturunan Het atau Heti. Ya. Yakub yang menipu bapaknya sendiri, Yakub yang ditipu mertuanya sendiri, berbagai macam persaingan dalam keluarga Yakub yang punya 2 istri, ya. Jadi mereka sering bertengkar antara orang itu, ya, Rahel dan Lea. Kemudian masalah dengan Dinah yang tidak apakah itu hubungan konsensus atau juga disebutkan diperkosa. Ruben yang ada hubungan dengan Bilha, kemudian Lewi dan Simon marah atas apa yang terjadi dengan Dinah. Kemudian dia jadi pembunuh, ya. Ya, membunuh begitu banyak orang. Yahuda juga ada hubungan dengan menantunya, apa dia sadari, ya. Segala kejahatan dalam keluarga Yakub, ya, yaitu segala kecemburuan, ya, kedengkian dan sebagainya. Jadi inilah rumah tangga di mana itu. Nah, sekarang bagaimana Abraham, Ishak, dan Yakub termasuk dalam daftar pahlawan iman dalam Ibrani 11 ayat 17-22, padahal mereka adalah keluarga yang mempunyai penyelewengan fungsi dalam keluarga. Ya. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kita intinya, ya, mengapa tetap pahlawan iman? Semua pahlawan iman mempunyai kelemahan. Nama mereka tertulis dalam daftar Ibrani bukan oleh sebab kelemahan-kelemahan mereka. Mereka telah belajar dengan cara yang sukar mengenai iman, kasih, dan percaya pada Tuhan, sementara mereka bergumul menghadapi berbagai macam isu dalam keluarga mereka. Saudara-saudara sekalian, ya, keluarga-keluarga pahlawan iman adalah keluarga-keluarga yang sama dan keluarga-keluarga kita yang mungkin ada permasalahan dysfunctional family, ya. Namun dikatakan dalam berbagai masalah yang mereka hadapi, mereka selalu datang kembali kepada Tuhan dan menyadari Tuhan sebagai gembala mereka. Ya. Jadi ini satu perkara yang sangat penting. Ya, ada tulisan Roh Nubuat yang mengatakan bukan masalah berapa kali kita jatuh, tetapi yang sangat penting bagaimana sikap kita pada saat kita jatuh. Ya. Jangan jatuh kita makin lama makin jatuh terus-terusan. Ya, tetapi kita harus bangun. Ya. Kemudian sadari kesalahan kita, kemudian kita boleh mempunyai hidup yang baru. Baik, bagaimana keluarga yang punya penyelewengan fungsi keluarga mempengaruhi hidup daripada Yusuf? Ya, kalau kita lihat Kejadian 37 ayat 4, kita dapatkan Yusuf menjadi sumber kecemburuan saudara-saudaranya. Yakub lebih sayang kepada Yusuf daripada saudaranya. Saudara-saudara Yusuf cemburu sampai benci kepadanya. Baik, nah sekarang tindakan apa yang telah menambah sifat permusuhan daripada saudara-saudaranya? Ya, Kejadian 37 ayat 5-8. Oke, Devi. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi, makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ya, ini adalah sebagian daripada mimpinya, sebab dia punya mimpi yang lain, ya, dan sebagainya. Tetapi pentingnya kita lihat bahwa mereka cemburu, benci, dan sebagainya. Ya. Nah, apa akibat bertambahnya sifat permusuhan terhadap Yusuf? Kalau kita baca, oleh sebab ini terdapat dalam Kejadian 37-12-28, ya, maka kita ambil intisarinya saja. Mereka mengejeknya sebagai tukang mimpi. Dia yang rindu ketemu saudara-saudara justru ditangkap. Coba bayangkan, ya, dia dari perjalanan yang sudah sangat jauh sekali mencari saudara-saudaranya untuk diminta oleh orang tuanya, ya, apa yang terjadi dengan mereka, ya.
Dia sudah cari-cari, kemudian hei dari sana, artinya ketemu, tetapi bukannya disambut, ya, bukannya dipeluk atau dicium, tetapi apa yang terjadi? Ya, ditangkapnya, dimasuk ke tadinya mau dibunuh, ya. Dia dimasukkan dalam sumur, dijual kepada saudagar Midian. Nah, Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir, ya. Jadi kasih sayang ya dibalas dengan kejahatan. Itu yang telah terjadi. Oke. Penyelewengan fungsi di rumah, pelajaran apa yang kita dapat, bagaimana anak-anak itu menipu bapaknya sendiri. Sebab kalau kita lihat Kejadian 7 ayat 29 sampai 35, sesudah dijualnya si Yusuf, apa yang terjadi? Ya, mereka menipu ini anak-anak Yakub, ya, menipu bapaknya, ya, dengan mengatakan bahwa Yusuf sudah mati. Ini pakaiannya, ya, apakah ini adalah Yusuf punya, ya, dan sebagainya. Jadi seakan-akan dia sudah dibunuh oleh binatang. Oke. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Ya, pelajaran penting. Apa yang ditanam itu juga yang dituai. Yakub menipu, maka sekarang bagian dia yang ditipu. Ya. Persaingan di antara saudara-saudara mereka, di antara ibu-ibu mereka menyebabkan permusuhan pada anak-anak. Ya, itulah oleh sebab Yakub mempunyai lebih dari satu istri, jadi anaknya saling bersaing. Ya, kemudian kemarahan dan kecemburuan yang dipupuk akan menghasilkan pelanggaran pada saat ada kesempatan. Ya, jadi mereka ya baik-baik di depan bapaknya dan sebagainya. Sekarang ya jauh daripada Yakub, maka sekarang mereka bertindak. Ya. Jadi kecemburuan itu sudah dipupuk sedemikian rupa. Satu dosa menghasilkan dosa yang lain. Kebencian, membunuh, ya, menjual jadi budak, dan membohongi orang tua sendiri. Ya. Jadi satu pelanggaran menghasilkan pelanggaran yang lain. Dan itu yang sering terjadi kepada siapa saja. Ya. Orang sudah melanggar, kemudian dia coba mempertahankan kebohongannya, artinya pelanggarannya dengan cara membohong. Akhirnya dia merasa bahwa dia difitnah, ya. Wah, banyak kadang-kadang orang akhirnya jadi siap untuk masuk ke pengadilan dan sebagainya, ya. Padahal sebetulnya dia bersalah. Itu kita harus berhati-hati sekali, ya. Setiap pelanggaran kita harus akui dan datang kepada Tuhan. Oke. Kebencian menyebabkan hilangnya kasih sayang dan belas kasihan. Bayangkan, ya, ini saudara sendiri, ya, mereka jual, ya, penuh dengan dan tidak merasa bersalah pada waktu itu. Baik, keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Sekarang kita masuk kepada bagian kedua. Apa opsi yang ada pada Yusuf setelah dijual menjadi budak kepada saudagar Midian? Ya, Kejadian 37 ayat 28 dan 36. Cynthia. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kejadian 37 ayat 28. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Kejadian 37 ayat 36. Ya, pertanyaannya, ya, apakah opsi yang ada pada Yusuf setelah dijual menjadi budak? Apa opsinya? Maka kita katakan saat bertemu dengan saudaranya, nampaknya tidak ada opsi yang lain kecuali masuk di lubang sumur. Saat dijual ke saudara Midian, nampaknya tidak ada opsi lain kecuali jadi budak. Saat dijual kepada keluarga Potifar, nampaknya dia tidak ada opsi lain kecuali menurut jadi budak. Tidak ada opsi yang lain. Namun ada opsi lain. Dalam segala kepahatan dan derita, Yusuf memutuskan untuk percaya kepada Tuhan kemana saja dia pergi. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin baca dari Prophet halaman 213 sampai 214. Oke, Devi boleh tolong baca ini? Sementara itu Yusuf bersama-sama dengan orang-orang yang telah membelinya sedang berada dalam perjalanan ke Mesir. Apabila kafilah itu berjalan ke arah selatan menuju ke perbatasan Kanaan, anak muda itu dapat melihat di kejauhan bukit-bukit yang di dekatnya terdapat kemah ayahnya.
Dengan rasa pedih, dia menangis memikirkan ayahnya yang penuh kasih itu sedang berada dalam kesunyian dan penderitaan. Sekali lagi peristiwa di Dotan terlintas dalam pikirannya. Dia melihat saudara-saudaranya yang marah dan merasakan pandangan mata yang kejam yang diarahkan kepadanya. Oke, teruskan. Kata-kata hinaan yang menusuk sebagai jawab terhadap bujukannya mengulang kembali di telinganya. Dengan hati yang gentar, dia memandang ke hari-hari yang ada di depannya. Betapa besar perubahan keadaan yang terjadi dalam hidupnya dari seorang anak yang dikasih menjadi seorang budak hina dan tidak berdaya, terpencil dan tanpa sahabat. Apakah yang akan menjadi nasibnya di negeri asing yang sedang ditujunya itu? Untuk satu waktu tertentu, Yusuf menyerah kepada perasaan sedih dan gentar yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian teruskan. Kemudian pikirannya tertuju kepada Allah yang disembah ayahnya. Pada masa kanak-kanaknya dia telah diajar untuk mengasihi dan takut kepadanya. Sering pada waktu dia di kemah ayahnya, dia mendengarkan cerita tentang khayal yang dilihat oleh Yakub pada waktu melarikan diri dari rumahnya sebagai seorang buangan. Sekarang segala pelajaran-pelajaran yang indah ini dengan jelas memenuhi pikirannya. Yusuf merasa bahwa Allah leluhurnya itu akan menjadi Allahnya. Pada saat itu di sana dia telah menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia berdoa agar penjaga Israel itu akan menyertai dia di tempat pembuangannya itu. Nah, inilah opsinya. Ya. Yaitu jadi pada saat dia menghadapi tantangan ini sekarang, keadaannya kan berubah sekali. Dari anak yang dikasih sekarang menjadi budak belian. Oke. Nah, waktu itulah dia punya opsi, yaitu apa? Mengambil Allah Yakub menjadi Allahnya. Ya. Bersiap untuk setia kemana saja dia pergi. Itulah opsi yang diambil oleh Yusuf. Ya. Nah, apakah bukti dalam kisah Yusuf yang menunjukkan dia percaya sepenuhnya kepada Allah? Ya. Kejadian 39 ayat 1 dan 3. Kejadian 39 ayat 1 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi ya menunjukkan satu sikap yang sangat baik ini. Poin penting, walau dalam masa sebagai budak, menderita dengan segala kepedihan dalam hati, Yusuf mempunyai istirahat dalam jiwanya. Ya, ini sebab kebetulan pelajaran kita tentang istirahat kan, tentang rest. Ya, mempunyai istirahat dalam jiwanya. Sebab dia telah bertekad untuk percaya kepada Tuhan, dia siap menghadapi segala tantangan bagaimanapun besarnya. Jadi mempunyai peristirahatan di dalam jiwanya oleh sebab dia dekat dengan Tuhan, mempunyai damai dalam Tuhan, melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, walaupun dia adalah seorang budak. Ya. Nah, mengapa keputusan pribadi untuk percaya kepada Tuhan demikian penting kalau kita mau untuk sembuh dari pengalaman sebab datang dari penyelewengan fungsi keluarga. Jadi masing-masing atau banyak orang yang keluar daripada dysfunctional family, ya, yaitu keluarga yang menyeleweng. Namun, ya, ada keputusan pribadi, penting keputusan pribadi. Ya. Nah, kita lihat mulai dari Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Devi. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Oke. Jadi percaya kepada Tuhan ini tekad daripada Daud. Kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Musa, Ulangan 4 ayat 29. Ya, Cynthia? Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi meminta artinya menanyakan dia, mencari dia dengan segenap hati. Ya, itu adalah satu poin yang sangat penting. Ya, kita akan menemukan Tuhan kalau kita cari. Kemudian keputusan yang lain secara keluarga. Devi. Tetapi Yosua 22 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi pilihlah hari ini, ya, dan dikatakan aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah. Poin penting, menerima panggilan Tuhan adalah keputusan pribadi. Penyerahan hidup kita kepada Tuhan adalah keputusan pribadi. Yusuf mengambil keputusan pribadi untuk ikut Tuhan, dan dia memiliki damai sebab mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan untuk diri kita sendiri. Kita harus mencari Tuhan selalu. Ya. Baik. Kemudian kita coba lihat ada beberapa tambahan poin, ya, kalau lihat di sini Amsal 8 ayat 10, mendapat pengetahuan dari Tuhan. Ya, kita harus terus belajar kehendak Tuhan. Yesaya 55 ayat 6, cari Tuhan sementara masih bisa didapat. Artinya jangan tunggu dalam mencari Tuhan. Ya, ada waktu di mana kita tidak lagi mendengar suara Tuhan. Tidak peduli apakah nenek moyang kita adalah raksasa spiritual, iman dan spiritual ini tidak ditransmisikan secara genetik. Ingat, Tuhan hanya memiliki anak, bukan cucu. Oke. Jadi ini satu poin yang sangat penting tersebutkan dalam kita punya pelajaran. Walaupun kita punya bapak ketua jemaat atau pendeta atau ketua uni dan sebagainya, maka nilai rohani itu, ya, tidak ditransmisikan secara genetik, ya, tetapi, ya, bukan dengan lingkungan, tetapi keputusan pribadi. Ya, ada pengaruh-pengaruh sangat penting, ya, dengan sendirinya, ya, pengaruh penting sebab ada apa yang disebut prenatal influence, ya. Namun, ya, masing-masing harus punya keputusan pribadi. Kita harus berserah kapan? Setiap hari. Sebab damai hanya diperoleh di dalam Yesus, kita tidak aman tanpa Yesus. Oke. Ada poin tambahan, penyerahan, memberikan perubahan, memandang hidup yang berbeda. Ya, maksudnya ini dia itu adalah sebagai seorang budak. Ya, budak harus ikut apa saja yang disuruh tuannya. Ya, jadi daripada dia berpikir dia sebagai budak, ya, dia mempunyai paradigma yang berbeda. Ya, dia melihat bagaimana Tuhan memandang dia. Ya, jadi dia kemudian salah satu ayat penting Yesaya 43 ayat 1, engkau adalah milikku, aku adalah penebusku. Kita harus masing-masing menyadari bahwa kita adalah seorang yang bernilai di hadapan Tuhan. Maliaki 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku. Ya. Kemudian Yohanes 1 ayat 12, kita disebut anak-anak Allah. Kemudian kita akan seperti Yesus dikatakan memiliki tabiatnya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita adalah yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Ya, kita harus mempunyai esteem, ya, esteem yang baik bahwa kita adalah anak kesayangan Tuhan. Tuhan memandang kita sebagai dengan berbagai potensi yang kita tidak dapat bayangkan. Lihat kepada keluarga kita masing-masing. Mungkin kita datang dari kampung, mungkin kita datang dari mungkin nama kota kita tidak ada di peta, atau mungkin juga lingkungan kita tidak baik, ya. Tetapi Tuhan bisa membuat kita menjadi orang yang berarti sesuai dengan potensi kita masing-masing. Kadang-kadang dalam membahas ini saya ingat seorang yang bernama Barry Blacks, ya. Dia dibesarkan dalam lingkungan ini di Detroit, ya, di lingkungan mesum, artinya kumuh, ya. Lingkungan kumuh di Baltimore, ya, tapi baik, ya, dengan ibunya dan sebagainya, bapaknya sendiri tidak peduli kepada dia, tinggalkan dia dan sebagainya. Akhirnya menjadi siapa? Barry Black. Dia adalah chaplain Kongres Amerika Serikat